Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rukman Nurkumalasari, NIM 230211418857. Pada video kali ini, saya akan membahas filosofi pendidikan Indonesia, topik 4, koneksi antara materi. Pembahasan di video kali ini yaitu tentang kesimpulan pemahaman dari topik 4 dengan topik 1, topik 2, dan topik 3. Topik 1 membahas tentang perjalanan pendidikan nasional, pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi untuk mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Pada tahun itu juga dilahirkan Sekolah Bumi Putra yang mengajarkan untuk membaca, menulis, dan berhitung secukupnya. Pada tahun 1908 lahirlah organisasi Budi Utomo, dan pada tahun 1993 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang menjadi gerbang emas pendidikan nasional. Pendidikan setelah kemerdekaan atau masa kini. Setelah kemerdekaan, masyarakat Indonesia lebih mudah untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah juga sudah banyak membangun dan membuka sekolahan yang sehingga seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan pendidikan sudah bisa untuk bersekolah. Pembelajaran pada abad ke-21 merupakan salah satu contoh pendidikan setelah kemerdekaan, di mana pembelajarannya mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penugasan terhadap teknologi. Topik 2 membahas tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya yang dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab adalah dengan adanya pendidikan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa mendidik anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Misalnya, pendidikan pada abad ke-21 dan abad ke-20 tentunya sudah sangat berbeda. Maka, sebagai pendidik harus menyesuaikan perkembangan zaman. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Topik 2 juga membahas tentang proses pembelajaran yang diharapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia Indonesia yang berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Artinya, pendidikan diarahkan untuk berpendirian teguh untuk berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Kemudian, manusia di Indonesia yang maju pikirannya adalah yang cerdas kognisi dan kecerdasannya itu membebaskan dirinya dari kebodohan dan pembodohan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Manusia di Indonesia yang mengalami kemajuan pada tatanan fisik atau tubuh adalah yang tidak semata sehat secara jasmani saja, namun mampu mengendalikan dorongan-dorongan tuntunan tubuh yang dampaknya adalah mencerdaskan kognisi seseorang sehingga ia terbebaskan dari belenggu kebodohan. Pada topik 3 membahas tentang identitas manusia Indonesia. Pada topik ini, manusia Indonesia yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran. Pendidikan di Indonesia pada saat ini mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Pada topik 3 juga dibahas tentang Pancasila, yaitu intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merongrong kesatuan. Pada topik 4 dibahas tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa yang dirumuskan dalam dasar negara Pancasila. Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan
pada umumnya dan pendidikan di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma transformatif untuk melestarikan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup bangsa. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.